Selamat siang Ibu Fasil. Oke teman-teman, kayaknya di layar sudah ada mulai perekaman. Mungkin kita mulai saja. Bisa Bapak Ibu? Siap, Pagar. Siap ya. Mungkin yang sesuai dengan pembagian kelompok, kita ada yang Ibu Ratni yang pertama. Bapak Ibu. Ibu Ete silakan. Selamat siang Pak Gal.
Lebih baik katong tunggu Ibu Fasil dulu kah apa supaya untuk tahu lah katong su mulai kah atau di baru satu su mulai. Iya, karena sekarang kita su mencoba menghubungi Ibu Hasil, tapi di layar layar komputer sudah mulai ada perekaman. Yang jangan sampai takutnya pada proses kegiatannya kita menunggu, tapi waktu kita selesai, begitu Ibu. Yang takutnya begitu. Betul Pak, kita setuju Pak. Oke. Mungkin ketemu bisa mulai Bu Bisa ya? Ya. Siap Ibu? Iya Ibu. Bisa Pak. Bisa Pak. Ketemu mulai buka. Tuh ya teman-teman. Maaf Pak Gal, Ibu Fasil suara saya kedengaran jelas. Oh iya. Nah, Ibu-ibu kayaknya ketemu mulai juga apa? Ya saya ketemu udah tinggal waktu. Karena ketemu waktu cuma satu pasangan 15 menit saja. Setuju Bisa Pak Gal. ibu-ibu? setuju Pak. Setuju Pak. Kita mulai sama. Iya. Ini waktu. Oke ya. Mungkin yang pertama beta dengan Ibu Ratni. Ibu Ratni siap Ibu Ratni? Iya siap Pak. Oke. Berarti teh Ibu Ratni kasih nyala kamera Ibu Ratni ya. Iya Pak. Ya mulai juga Pak. Ya mungkin ketemu dengan Ibu Ratni sebagai coach sedangkan beta sebagai coach. Ya ketemu mulai Ibu Ratni. Iya Pak. Selamat siang Pak Galvin. Selamat siang juga Ibu Ratni. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Bu? Pasti ada hal yang penting nih sampai Ibu Ratni meminta waktu untuk meeting sama saya. Apa yang bisa saya bantu Ibu? Iya nih Pak. Maaf sudah mengganggu waktunya Pak. Ada yang ingin saya ceritakan ke Bapak. Saya punya keinginan Pak agar di sekolah kita nantinya Bapak dan Ibu guru bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi secara keseluruhan di setiap kelas. Tapi saya bingung Pak, harus memulai dari mana Pak? Tidak apa-apa. Saya punya waktu kok Bu. Wah, luar biasa Bu keinginan Ibu ini. Jadi Ibu ingin rekan guru kita bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi gitu ya Bu? Iya Pak. Baik, dari kondisi saat ini, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu Ratni inginkan nantinya? Saya punya harapan Pak nantinya pada semester genap rekan guru dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi. Oke, jadi Ibu ingin pada pembelajaran semester genap nanti
rekan-rekan guru sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Menurut Ibu Ratni, kira-kira apa yang membuat rekan guru kita belum bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi? Saya pikir rekan guru masih minim informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu Ratni berpikir demikian? Saya berpikir demikian, Pak, karena pada kegiatan IKM di awal semester kemarin, tidak diulas secara lengkap oleh narasumber tentang pembelajaran diferensiasi ini, sehingga mereka masih kebingungan dalam menerapkannya. Oke, baik. Menurut Ibu Ratni, apa yang bisa dilakukan agar rekan guru kita memiliki informasi penuh dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di sekolah kita? Apa saya terapkan saja ya Pak, pembelajaran diferensiasi kepada rekan guru. Untuk materi pembelajaran diferensiasi itu sendiri Pak. Wah, bagus sekali itu, Bu. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan agar rencana Ibu dapat berjalan dengan baik? Mungkin yang pertama saya mulai berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya menyiapkan rancangan pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaannya pembelajaran pada waktu yang disepakati. Dan akhirnya mungkin saya mengajak rekan guru untuk nantinya dapat merancang pembelajaran diferensiasi pada semester berikutnya, Pak. Baik. Kira-kira ada rekan-rekan guru yang bisa diajak membantu Ibu Ratni? Siapa ya? Ibu Yanti mungkin, Pak. Dia kan guru senior di sekolah, pasti punya pengalaman yang banyak. Kira-kira kapan nih akan dimulai laksanakan rencana aksinya, Ibu? Mulai besok, saya akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan minggu depannya akan dilaksanakan pembelajaran diferensiasi kepada rekan guru. Kan ada waktu luang dan sudah selesai pelaksanaan sumatif akhir semester, Pak. Wah, saya jadi tidak sabar mendengarkan cerita selanjutnya. Kira-kira kapan akan terlihat hasilnya nih, Bu? Saya pikir 1 minggu ke depan saya bisa ceritakan hasil pelaksanaan pembelajaran diferensiasi bersama rekan guru. Dan nantinya pada semester genap, saya akan ceritakan progresnya untuk rekan guru membuat rancangan pembelajaran diferensiasi kepada Bapak. Baik, saya tunggu ya Bu update-annya. Semoga rencana aksinya berjalan dengan lancar. Amin. Pasti Pak, saya akan ceritakan progresnya. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama Ibu Ratni. Jadi apa nih yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita di hari ini? Iya nih Pak, saya jadi tahu apa yang akan saya lakukan nantinya agar rekan guru dapat merancang pembelajaran diferensiasi. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Ibu Ratni. Saya senang bisa menjadi teman ngobrol sama Ibu. Iya Pak, saya live Pak. Masih ada pekerjaan lain yang perlu saya kerjakan. Selamat siang Pak. Ya, Ibu Ratni, silakan. Selamat siang Ibu. Selamat beraktivitas. Iya Pak. Baik Ibu, kita masuk di saya sebagai coach C, Ibu sebagai coach. Kita mulai Ibu ya. Ya sebentar Pak, sabar. Ya Pak. Oke. Kita mulai Ibu. Halo Pak Gal, selamat siang. Bagaimana kabarnya?
Oh, selamat siang Ibu Kepsek. Baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Saya baik, Pak. Bapak ada waktu sebentar, boleh kita ngobrol santai sejenak di ruangan saya, Pak? Boleh Ibu, saya juga sedang selesai jam mengajar di kelas. Ya, mari Pak, silahkan duduk. Terima kasih Ibu. Gimana Pak perasaannya? Saya lihat Pak Galvin duduk termenung sendiri tadi. Makanya saya panggil ajak ngobrol berdua biar tidak sendiri begitu Pak. Iya Bu, saya lagi merenung mengingat kejadian di kelas hari ini. Kalau boleh tahu, ada apa ya Pak? Gini Bu, tadi ketika saya mengajar, ada anak yang sering sekali berulah di kelas. Bukan hanya di kelas saya, tapi saya juga dengar dari rekan-rekan guru yang lain, kalau si anak ini selalu berulah di kelas Bu. Oh, begitu. Boleh tahu Pak, yang Pak Galvin maksud berulah ini seperti apa tingkah laku sang anak? Waduh Bu, sang anak ini tidak bisa duduk diam di kelas, selalu menulis dan menggambar ketika saya sedang menerangkan. Jadinya seperti tidak fokus ke pelajaran Bu. Oh, jadi sang anak tidak bisa diam di kelas dan suka menulis dan menggambar ketika Pak Galvin sedang mengajar ya? Baik, ternyata memusingkan juga ya Pak. Nah, dengan demikian menurut Pak Galvin, kira-kira hal apa yang menyebabkan sang anak sampai tidak bisa diam di dalam kelas ketika Bapak sedang mengajar? Sepertinya sang anak bosan Bu, lebih suka melakukan hal yang bersifat praktik dan sepertinya juga mencari perhatian dari guru. Wah, ternyata Pak Galvin juga melihat kondisi anak luar biasa pandangan Pak Galvin. Bapak bisa mengerti dan mengetahui kondisi anak bahwa dia mungkin bosan, suka praktik, dan sepertinya mencari perhatian guru. Jika demikian kondisinya, menurut Pak Galvin, berdasarkan pengamatan Bapak sebagai guru selama ini, seperti apa kebutuhan dan gaya belajar sang anak? Menurut saya, kebutuhan dan gaya belajar sang anak adalah kinestetik Bu. Dan dia juga sepertinya membutuhkan kasih sayang karena dilihat tingkah lakunya yang suka mencari perhatian dari guru Ibu. Benar sekali Pak, dengan runtutan cerita Pak Galvin bisa disimpulkan kebutuhan dan gaya belajar anak adalah kinestetik, yang mana membutuhkan banyak gerak dan mewujudkan pemahamannya lewat sebuah karya, dan sang anak juga memiliki sebuah kebutuhan akan kasih sayang, dan juga mungkin sebuah pengakuan lalu dalam proses mengajar, Bapak sendiri hal terbaik apa yang pernah Pak Galvin lakukan untuk menghadapi kondisi anak seperti itu, Pak? Saya pernah mengajak sang anak untuk berdiskusi tentang apa yang ia senangi Ibu dan tidak ia senangi. Bagaimana cara dia belajar di rumah dan apa hobinya. Kemudian saya juga pernah memberikannya tugas untuk membuat sebuah karya sebagai representasi dari teks prosedur yang saya ajarkan berdasarkan minat dan bakat mereka. Dan sebagai hasilnya, ia membuat sebuah kerajinan tangan berbentuk anyaman baku dari dedaunan yang indah sekali Bu. Sementara teman-teman yang lainnya membuat tugas dalam bentuk video dan ada pula yang menuliskannya dalam bentuk esai deskripsi Bu. Wah, ternyata Pak Galvin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga di kelas. Sungguh luar biasa, Pak. Sekarang menurut Pak Galvin, apa yang masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi sebagai rencana ke depannya untuk kebutuhan dan gaya belajar anak-anak, Pak? Iya Bu, yang masih kurang dan perlu saya tingkatkan, saya rasa saya harus berubah cara mengajar saya dengan cara memasukkan hal menarik dan kreatif agar anak-anak bisa berinteraksi lebih di dalam kelas. Saya juga akan membuat rencana pembelajaran diferensiasi bukan hanya pada produk, tapi juga pada
konten dan proses. Nah, yang berikutnya, saya juga tak boleh lupa memberikan apresiasi bagi anak-anak ketika mereka melakukan hal yang baik, agar mereka dapat memiliki rasa percaya diri dan dapat fokus saat belajar, Ibu. Hebat sekali rencana-rencana yang sudah Bapak buat. Jadi kesimpulannya, berdasarkan kondisi anak atau permasalahan yang Bapak temukan di kelas, di mana sang anak yang tidak bisa diam dan selalu mencari perhatian guru selama proses itu terjadi, selama proses pembelajaran, itu ternyata berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar sang anak. Ada lagi kinestetik dan juga memerlukan pengakuan dan kasih sayang dari Pak Galvin, sehingga rencana Bapak ke depannya akan merancang pembelajaran berdiferensiasi yang lebih berpihak pada murid. Dalam hal ini, melihat pada diferensiasi konten dan juga proses. Bapak juga akan lebih sering memberikan apresiasi terhadap hasil karya murid, sehingga mereka akan merasa diperhatikan dan disayangi oleh Bapak di kelas saat berinteraksi. Benar begitu Pak Galvin? Ya, benar, Ibu. Alurnya saya harap ke depan, kalau begitu alurnya, saya harap ke depannya saya dapat melihat perubahan yang Pak Galvin lakukan. Saya tidak sabar nih melihat aksi anak-anak yang proaktif juga di kelas Pak Galvin. Baik Pak, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada, Bu. Saya malah berterima kasih karena Ibu sudah mulai menuangkan waktu ngobrol santai dengan saya, membahas kondisi proses belajar saya di kelas, dan mengarahkan saya untuk merencanakan solusi baik ke depannya. Sama-sama Pak Galvin, jika tidak ada lagi yang mau disampaikan, maka kita sekian dulu ya Pak. Boleh melanjutkan aktivitas selanjutnya. Jika nanti ada yang mau disampaikan di kemudian hari, Pak Galvin boleh kok berkunjung dan ngobrol lagi dengan saya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi. Saya izin pamit Ibu. Selamat siang Bu. Sama-sama Pak Galvin, selamat siang. Ya teman-teman, ini saya dan Ibu Ratni sudah, mungkin yang kelompok bagian kedua, Ibu Nur dengan Ibu Mira ya? Dengan Ibu Ivon, Pak Gal. Oh Ibu Ivon, iya. Silakan Ibu Nur dan Ibu Ivon, silakan. Pada sesi pertama, saya bertindak sebagai coach dan Ibu Ivon bertindak sebagai coachee. Selamat siang, Ibu Ivon. Selamat siang Ibu Dila. Apa kabar hari ini, Bu? Kabar baik Bu, tapi saya lagi ada masalah Bu. Boleh, Bu. Kebetulan saya punya waktu kosong nih. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Iya, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu Dila, ada gambaran yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Ibu Ivon? Saya kan guru kelas Bu, tapi saat mata pelajaran bahasa Indonesia, ada siswa saya tidak semangat, Bu. Dan ketika diberikan tugas, jarang untuk mengerjakannya. Saya pusing menghadapinya, Bu. Tadi Ibu Ivon bilang ada satu siswa yang tidak semangat dalam mengikuti proses pembelajaran dan jarang mengerjakan tugas.
Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa tidak suka dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Lalu dari pengamatan Ibu Ivon, mengapa anak tersebut tidak suka dengan mata pelajaran bahasa Indonesia? Setelah saya mengamati dan menanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak suka mata pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu terlalu panjang. Jadi membuat anak tersebut malas membaca, sehingga anak tersebut tidak suka mata pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Itu menurut pengamatan saya. Oh, begitu. Kira-kira seperti apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut? Tentu saja saya harapkan siswa tersebut dapat mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia dengan baik seperti murid-murid yang lain, Bu. Adakah yang dapat Ibu Ivon lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Menurut pengamatan, saya kurang menerapkan metode pembelajaran yang menarik, Bu. Jadi, hal yang harus saya lakukan adalah menerapkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan anak dan perbanyak ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik sehingga anak berminat belajar bahasa Indonesia, Bu. Apakah ada metode yang berhasil yang pernah Ibu lakukan? Ada, Bu. Metode yang saya lakukan adalah melakukan ice breaking dengan pesan berantai, Bu. Jadi siswa melakukannya secara berkelompok dan menyampaikannya secara pesan berantai. Jadi semua siswa aktif dalam pembelajaran dan anak sangat semangat mengikuti pembelajaran, Bu. Adakah cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan? Udah, Bu. Langkah yang saya lakukan ke depan dengan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan ice breaking yang menarik dan mengupdate cara pembelajaran yang menarik yang berpihak pada murid sehingga tujuan pembelajaran dapat berhasil baik dari segi murid maupun saya sebagai guru. Kira-kira siapa saja yang membantu Ivon dalam merencanakan? Yang membantu saya dalam menyusun rencana saya itu kepala sekolah dan rekan sejawat. Berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Secepatnya saya akan menerapkannya. Tapi pencapaiannya membutuhkan waktu yang lama karena tidak instan butuh proses, Bu. Komitmen apa yang Ibu Ivon lakukan agar rencana Ibu bisa tercapai? Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dan mengupdate informasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu, dan berbagi praktik baik dengan teman di sekolah maupun di luar sekolah sehingga meningkatkan potensi diri, Bu. Luar biasa, Bu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan baik ya. Bagaimana perasaan Ibu Ivon saat kita berbicara dan berbincang tadi, Bu? Saya sangat senang, Bu, karena saya dapat menemukan solusi dari hasil perbincangan kita tadi, Bu. Apakah ada yang ingin Ibu Ivon sampaikan lagi? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak, Bu.
sudah memberikan waktu bagi saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih banyak, Bu Dila. Saya senang mendengarkan cerita Ibu Ivon. Sama-sama, Ibu. Semoga kita terus berbagi ya, Bu. Sampai jumpa, Ibu Ivon. Selamat siang. Sampai jumpa kembali, Bu. Selamat siang. Baik, pada sesi selanjutnya saya sebagai coach dan Ibu Ivon sebagai coach. Assalamualaikum, Bu Dila. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Ivon. Apa kabar, Bu Dila? Alhamdulillah, sehat, Bu. Kalau Bu Ivon, kabarnya bagaimana? Puji Tuhan, Bu, sehat. Ibu senang hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat. Tapi saya perhatikan sepertinya Ibu tidak seceria biasanya. Kenapa? Apakah Ibu punya masalah? Iya, Bu. Sebenarnya memang saya ada masalah. Ibu Ivon, boleh bantu saya tidak? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi belum menemukan jalannya, Bu. Masih buntu untuk menyelesaikan permasalahan di kelas. Boleh saya minta waktunya, Bu Ivon, untuk berbincang-bincang sebentar terkait dengan permasalahan saya, Bu. Iya, Bu. Sangat bisa. Dengan senang sekali, Bu. Kalau boleh tahu, permasalahannya Ibu Dila apa? Jadi gini, Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dan sering memikirkan murid saya di kelas. Apa yang bisa saya bantu untuk permasalahan Ibu? Apa yang diharapkan dari hasil pembicaraan kita kali ini, Bu? Saya berharap dengan berbincang dengan Ibu Ivon, saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Iya, semoga nanti kita dapat mendapatkan solusi dan menyelesaikan permasalahannya ya, Bu. Iya, Ibu Ivon, semoga seperti itu. Besar harapan saya juga demikian, Bu. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Boleh ceritakan? Permasalahannya begini, Bu. Ada satu murid di kelas saya belakangan ini jarang masuk sekolah, Bu. Oh, jadi permasalahannya seperti itu. Kalau boleh tahu apa yang menyebabkan hal tersebut sehingga belakangan ini jarang masuk sekolah? Saya juga tidak tahu, Bu, karena belum ada kejelasan yang pasti. Langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sudah memanggil anak tersebut dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi, Bu, terhadap anak tersebut. Setelah dilaksanakan restitusi, awalnya anak tersebut sudah terlihat mulai rajin ke sekolah. Tapi tidak berlangsung lama, dia kembali jarang masuk sekolah. Saya bingung. Setelah dilakukan restitusi, boleh tahu alasan apa yang mendasari murid tersebut sehingga jarang masuk sekolah, Bu? Murid tersebut belum mengatakan langsung kepada saya untuk alasan yang kuat yang menyebabkan dia tidak masuk sekolah. Tapi saya mendapatkan informasi bahwa murid tersebut jarang masuk disebabkan karena sering ke hutan, Bu. Dia sering mencari pala dan kenari di hutan untuk dijual. Karena di sini kan palanya banyak dan kenarinya juga banyak. Kemungkinan murid tersebut sudah nyaman dengan kegiatannya karena dengan mencari kenari dan pala dan dijualnya, dia mendapatkan uang dari hasil itu. Dan dia sudah merasa nyaman,
sehingga menyebabkan dia tidak ke sekolah. Kalau boleh tahu, sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut? Baru 1 kali, Bu. Kira-kira situasi ideal apa yang Ibu inginkan untuk murid tersebut? Saya menginginkan murid tersebut rajin masuk ke sekolah seperti teman-teman lainnya. Baik, Bu. Selanjutnya, dari apa yang kita bahas bersama ini, hal penting dan rencana baik apa yang harus Ibu lakukan untuk murid tersebut? Saya akan melibatkan orang tua untuk melakukan segitiga restitusi berikutnya, Bu. Ide bagus, Bu. Luar biasa. Dan saya sangat setuju dengan tindakan dan ide Ibu. Iya, Bu. Saya juga merasa sangat senang dan bersyukur karena jujur saya takut salah dalam mengambil tindakan dan saya rasa hal ini yang paling tepat dan mudah untuk dilaksanakan. Iya, Bu. Saya juga merasa senang dan bersyukur. Pada akhirnya, Ibu sudah merasa lega. Lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan segitiga restitusi selanjutnya? Rencananya secepatnya, Bu, supaya murid tersebut sadar akan pentingnya sekolah untuk masa depannya. Baik, Bu. Semoga nanti dengan melakukan segitiga restitusi selanjutnya, dengan melibatkan orang tua, dapat menyelesaikan masalah murid tersebut ya, Bu. Iya, Bu, besar harapan saya seperti itu. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Semoga segitiga restitusi sekarang berhasil ya, Bu. Dan terima kasih kembali. Iya, Ibu. Amin. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Baik, terima kasih Ibu Ivon dan Ibu Nur. Dan mungkin yang terakhir Ibu Mira dan Ibu Ete. Silakan Ibu Mira, Ibu Ete. Iya, terima kasih Pak. Ibu Ete, layarnya sedikit ke bawah sedikit supaya Ibu Ete punya moga kelihatan full. Ya, mantap Ibu Ete, pas. Selamat siang Bu Mira, lagi buat apa nih Bu? Oh, selamat siang Bu Ete. Kebetulan saya lagi duduk santai sebentar Bu Ete. Bagaimana kabar hari ini Bu? Oh, puji Tuhan saya baik Bu Ete. Bu Mira, bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas Bu. Baik Ibu Ete, boleh. Ibu Ete mau bercerita tentang apa sayang? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi tadi saat saya mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks Bu. Terus saya mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun itu menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, Bu. Oh, begitu ya Ibu Ete. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu Ete tidak menggunakan buku tekstai dalam pembelajaran? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Bu, dan materi yang saya sudah ajarkan itu saya sudah kuasai, Bu. Oh, kira-kira apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat Ibu tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran tadi? Saya merasa lebih bebas, Bu, dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari mereka mengajar, Bu.
Oh, kalau boleh tahu Ibu Ete, pada saat mengajar itu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja, Bu? Saya menggunakan sumber belajar dari internet Bu, seperti video pembelajaran di YouTube. Kalau begitu menurut Ibu Ete, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid-murid atau tidak, Bu? Kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, Bu. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, betul Ibu Ete. Kalau yang itu saya setuju sekali Ibu Ete. Semua bisa kita jadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik pembelajaran kita di kelas. Jadi sekarang kira-kira apa rencana Ibu Ete untuk menyelesaikan permasalahan tadi, Bu Ete? Nah, yang pertama itu saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Pak pengawas tadi supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan, Bu. Oh, kira-kira kalau Ibu Ete ketemu dengan Bapak pengawas, apa yang akan Ibu Ete sampaikan kepada Bapak pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Bu. Oh, bagus sekali rencana Ibu Ete itu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu, saya doakan. Jadi, kira-kira apa komitmen Ibu Ete terhadap rencana Ibu Ete ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, Ibu. Wah, bagus sekali Ibu Ete. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya, sesuai dengan harapan Ibu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Sama-sama Ibu Ete. Amin, amin. Assalamualaikum Ibu Mira, selamat siang. Bu Mira, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Assalamualaikum Ibu Ete, selamat siang. Kabar saya hari ini memang agak batuk-batuk sedikit, tapi saya mau ini Bu Ete, ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Ada yang mengganjal ya Bu? Tidak masalah, karena di pertemuan ini tujuan kita akan membahas bersama. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang mengganjal ya Bu? Ini ya Bu, saya mau sedikit curhat masalah di kelas saya, kelas 4. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silakan. Nah, ini Ibu terkait dengan anak-anak di kelas saya, sudah sering saya ingatkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Tapi masih ada anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Malah ada yang membuang sampah di laci-laci meja, bahkan ada yang sampai membuang lewat kaca jendela, Bu. Baik Ibu, berarti arah pembahasan kali ini Bu ingin membahas terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya? Iya, betul Ibu Ete. Ya, baik. Kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi di lingkungan Ibu Mira terkait membuang sampah ini Bu? Ini Bu, di kelas saya selain di laci-laci meja, anak-anak itu kayaknya malas membuang sampah pada tempatnya. Padahal di depan kelas itu sudah disediakan tempat sampah. Masalah mereka malah membuang sampah lewat kaca jendela yang tadi saya bilang. Rupa-rupanya anak ini kayak mereka kurang memperhatikan kebersihan Bu, dan bahaya sampah itu untuk mereka sendiri Bu.
Oh, begitu ya, Bu. Jadi terkait kurangnya perhatian anak-anak terhadap kebersihan, menurut Ibu Mira penyebabnya apa ya? Eee, Ibu, tampaknya anak-anak itu kurang termotivasi. Mereka artinya mereka kurang tahu dampak dari sampah karena mereka membuang sampah seenaknya saja begitu, Bu. Hmm, apakah, ada faktor lain, Bu, selain kurangnya pengetahuan tentang dampak dari sampah itu? Iya, Bu, kayaknya, mereka juga kurang ada motivasi, untuk menjaga kebersihan kelas dan kesadaran bahwa kebersihan kelas ini merupakan tanggung jawab semua warga kelas. Iya iya. Jadi penyebabnya itu, banyak ya, Bu, terkait permasalahan yang telah Ibu Mira sampaikan kepada saya. Saya yakin Ibu Mira sudah berpikir atau terfikirkan beberapa rencana untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada. Kira-kira apa ya, Bu, yang bisa Ibu berikan terkait permasalahan yang ada, Ibu? Iya, Ibu Ete, masalah terkait masalah yang saya hadapi ini, saya berencana Ibu, menjumpai di jam pembelajaran nanti, saya akan memutar video tentang bahaya-bahaya sampah agar mereka sadar bahwa tindakan yang, mereka lakukan itu tidak baik, itu tidak, ada dampaknya bagi kesehatan mereka, baik juga untuk orang lain, Ibu. Bagus itu Bu dengan, adanya tampilan video visual dan gambar secara langsung, dan juga contoh konkret insya Allah akan membuat siswa lebih sadar begitu ya Bu? Lalu apakah ada hal lain lagi yang Ibu akan lakukan? Rencananya saya akan mengusulkan kepada ibu kepala sekolah dan rekan guru agar kita melaksanakan program LISA, Bu, program lihat sampah angkat di, sekolah terkait agar dia bukan cuma berdampak bagi kelas saya saja, Bu, tapi juga berdampak untuk kelas-kelas yang lain. Baik sekali itu Bu, karena dia berdampak bukan hanya untuk kelas Ibu, tapi juga untuk semua kelas ya Bu, Iya, Bu. luar biasa Ibu Mira. Tapi dalam pelaksanaannya Ibu pasti membutuhkan dukungan dari pihak lainnya. Kira-kira Ibu nanti akan meminta dukungan dari pihak mana saja Bu, agar rencana solusi Ibu bisa terlaksana dengan baik? Iya, Ibu Ete, yang jelas nanti saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah, karena kepala sekolah yang menentukan kebijakan ya, Bu, ya. Saya juga akan, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru sejawat, Bu. Iya, benar sekali Bu. Barangkali ada dukungan lain lagi selain dari pihak internal sekolah? Eee, iya, Bu, saya, akan mengusulkan juga kepada ibu kepala sekolah untuk kita bekerja sama dengan LHK, Bu, Dinas Lingkungan Hidup, untuk bisa memberikan materi singkat. Anak-anak kan kalau dari gurunya sendiri kita ini kan udah biasa kan, Bu, ya, tapi kalau dari orang lain pasti ada ketertarikan sendiri untuk anak-anak. Begitu, Ibu Ete. Luar biasa Ibu. Jadi langkah yang akan Ibu lakukan insya Allah dapat berdampak positif ya Bu, untuk Ibu punya sekolah. Nah, agar kegiatan yang kita rencanakan ini dari berbagai dukungan itu dapat terlaksana, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dari ide atau solusi yang Ibu tawarkan ini Bu? Iya Ibu, untuk, pertanggungjawabannya saya nanti yang akan langsung berkoordinasi, saya nanti berkoordinasi dengan Ibu kepala sekolah dan saya akan memimpin, rekan-rekan guru sejawat untuk melakukan program sesuai dengan yang tadi sampaikan solusinya kepada Ibu tadi dan dengan tujuan agar anak-anak bisa membuang sampah pada tempatnya, Bu. Kemudian bisa mengelola sampah begitu, Ibu. Jadi, mereka jadi tahu bahwa bahaya dari sampah itu sendiri kan Bu, dan ternyata sampah itu juga dapat, dikelola dengan baik dan permasalahan itu bisa terselesaikan Bu. Luar biasa Ibu Mira. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan itu saya sangat yakin, itu akan berjalan dengan baik Bu, dan pasti akan berdampak baik untuk sekolah dan kebersihan sekolah Ibu nanti, dan sekolah Ibu akan menjadi sekolah yang ramah terhadap lingkungan ya Bu.
Iya, Bu. Kemudian setelah Ibu menyampaikan dari awal sampai akhir ini, secara tidak sadar Ibu sudah menyampaikan solusi bagaimana nih Bu, bagaimana nih kondisi Ibu yang tadi saya tanyakan baik, tapi ada masih mengganjal. Apakah masih ada mengganjal lagi Bu? Oh, puji Tuhan Ibu Ete, setelah berbicara dengan Ibu Ete, sudah membimbing saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini saya alami begitu Bu Ete. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk bimbingannya di hari ini Bu Ete. Alhamdulillah, berarti semua kondisi hati sudah membaik ya Bu. Iya Tidak Bu. ada keluh kesah lagi. Apakah ada yang mau dibicarakan lagi selain ini? Saya kira cukup ya Bu, kalau saya butuh bimbingan, saya akan menghubungi Bu Ete lagi ya Bu ya. Saya akan senang hati dan selalu terbuka untuk Ibu Mira. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Bu kepada Ibu karena sudah mempercayakan keluh kesahnya untuk dibicarakan bersama saya. Kalau tidak ada lagi, saya doakan ya Bu, semoga bisa terlaksana dengan baik ya Bu. Iya Bu Ete, terima kasih Bu Ete. Sama-sama Ibu Mira. Selamat sore. Sore Bu. Baik teman-teman, kita sudah selesai satu persatu dari masing-masing pasangan. Mungkin ketemu melihat tadi setelah kita lihat, kayaknya ada instruksi untuk pengisian refleksi diri. Mungkin saya lihat kembali, mungkin hari ini tuh saya refleksi kita punya lembar refleksi diri di kemarin mungkin ada yang mungkin kita bisa isi kembali atau bisa berubah teman-temannya. Ada waktu, mungkin kita akan menunggu informasi atau instruksi dari Ibu Pasi teman-teman. Siapa?